Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa tidak membasuh tangan sebelum makan?" Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali di tengah-tengah kehidupan kita terjadi perdebatan yang mempertanyakan mana yang lebih utama. Apakah melakukan adat istiadat atau melakukan firman Tuhan? Bahkan ada sesama orang Kristen dengan klaim-klaim tertentu mengatakan bahwa tidak penting melakukan adat istiadat, yang penting melakukan firman Tuhan. Ada juga yang orang Kristen mengatakan tidak penting melakukan firman Tuhan, tetapi melakukan adat istiadat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas dikatakan terjadi pertemuan antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan pandangan perkelahian atau perbedaan pendapat antara Yesus, ahli Taurat, dan orang Farisi bukan hal yang baru. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 12 misalnya, di sana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik Yesus mengenai hari Sabat. Pada saat itu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Orang Farisi katakan bahwa Yesus tidak boleh melakukannya pada hari Sabat. Nah, ketika Yesus juga melakukan penyembuhan, mereka katakan bahwa Yesus itu
tidak benar. Karena yang dari Allah tidak mungkin bertentangan dengan firman Allah. Perdebatan-perdebatan antara Yesus bukan hal yang baru. Bahkan di dalam perikop kebenaran firman Tuhan, dikatakan dalam ayat yang pertama sama dengan ayat yang kedua, orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem datang untuk mempertanyakan hal yang sangat sepele. Tapi kita tahu Bapak Ibu, orang Farisi dan ahli Taurat yang dari Yerusalem ini adalah pentolan-pentolan atau pemuka-pemuka agama yang sangat tersohor pada saat itu. Yang sangat diakui, yang sangat dihormati. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka menjadi orang-orang yang memang memegang teguh aturan dan peraturan. Bahkan seakan-akan aturan dan peraturan itu adalah mereka sendiri. Orang nomor wahidnya lah yang datang ini, datang untuk bertemu Yesus, datang untuk menegur Yesus, datang untuk mengkritik Yesus, datang untuk menghakimi Yesus. Bahkan datang untuk mempermalukan Yesus. Tujuan mereka sebenarnya mempermalukan Yesus. Pertanyaan yang mereka lontarkan di dalam ayat yang kedua, dikatakan di sana, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Seakan-akan dengan sengaja atau seakan-akan Yesus mengabaikan segala adat istiadat. Atau kata kasarnya, seakan-akan Yesus menjadi orang yang tidak tahu adat. Bahasa Bataknya sering dikatakan nasumber adat. Kalau istilah sebutan itu sudah terjadi bagi kita orang Batak, mungkin kita akan tersinggung. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang sangat menarik yang Yesus lakukan ketika pertanyaan itu dia terima. Yesus akhirnya kembali bertanya, menyerang mereka, bahkan mengajari mereka. Di dalam ayat yang ketiga, Yesus katakan di sana, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ada sebuah kebiasaan orang Farisi pada saat itu. Mereka tahu bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dalam hukum Taurat yang kelima. Dan itu hukum itu mengikat, benar-benar mengikat dan benar-benar harus dilakukan. Karena itu adalah perintah langsung daripada Allah. Tapi orang Yahudi dan ahli Farisi memutarbalikkan atau mentafsirkan perintah Allah itu, menghormati Allah itu untuk keuntungan pribadi. Mereka menyuruh para pengikutnya tidak penting lagi menghormati orang tua. Kalau memang seorang anak menghormati orang tua, mempunyai sebuah kewajiban untuk menopang orang tua di dalam kelemahannya, untuk menafkahi orang tua di masa tuanya. Tapi di dalam tafsiran orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menafsirkan secara bebas, mengatakan kalau kamu sudah memberikan persembahan kepada Allah, artinya berikan dulu persembahan yang paling utama kepada Allah, maka engkau tidak peduli kepada orang tuamu, tidak masalah. Sederhananya itu mau dikatakan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Maka Yesus mengkritik hal itu. Yesus menghantam mereka, Yesus menghajar mereka dengan sebuah kebenaran. Justru orang Farisi lah yang mempermainkan firman Allah. Keabsolutan firman Allah itu mereka permainkan demi keuntungan pribadi. Jadi mereka ajak orang-orang muda, orang-orang yang punya duit, yang punya pekerjaan yang baik, mereka suruh berikan kalian perpuluhan kalian, berikan kalian persembahan kalian kepada Allah. Itu menjadi tanggung jawab yang terbesar. Dan itu adalah firman Allah. Jadi dengan mengabaikan orang tua. Dan inilah yang sangat-sangat ditentang oleh Yesus. Maka Yesus kembali mengkritik mereka. Yesus mengangkat apa yang disampaikan oleh
kitab Yesaya. Dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Yaitu dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Bahkan percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Seakan-akan mereka menjadi orang yang paling tegas, orang yang paling benar, orang yang paling kudus, orang yang paling rohaniawan, orang yang paling baik. Peribadahan mereka seakan-akan jauh lebih hebat dari semuanya. Tetapi ternyata mereka orang-orang munafik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hati mereka, pikiran mereka adalah jauh daripada Tuhan. Maka teringatlah secara pribadi saya dengan apa yang dikatakan oleh Samuel. Samuel pernah berkata di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ibadah seremonial itu tidak ada artinya. Ibadah yang seakan-akan baik itu tidak berarti. Karena yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana manusia ini melakukan firman Allah itu sebagaimana mestinya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang sampai kepada kita berpegang pada perintah Tuhan? Yang pertama sekali, firman ini mau mengajak kita, Yesus bukan berarti mau mengatakan tidak perlu adat. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Yesus bukan berarti dia menjadi orang yang tidak tahu adat. Tetapi Yesus mau mengutamakan bagaimana setiap orang yang percaya ini jangan karena ada istiadat maka imanmu hilang. Jangan karena aturan-aturan yang berlaku maka engkau mengasihi orang lain terabaikan. Apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan di sana. Bagaimana engkau mengatakan aku mengasihi Tuhan Allah, sementara engkau mengasihi yang kelihatan tidak bisa? Bagaimana engkau mengatakan bahwa engkau mempermuliakan Tuhan, sementara hatimu tidak mempermuliakan Tuhan? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mau Tuhan tegaskan, yang mau Yesus tegaskan di sana, jangan gara-gara adatmu hilang imanmu. Engkau boleh-boleh saja melakukan adat istiadatmu. Engkau boleh-boleh saja melakukan tradisimu. Engkau boleh-boleh saja melakukan apa? Kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupanmu. Selama itu tidak melanggar dari kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara pribadi saya mengamini bahwa setiap orang yang berpegang teguh pada perintah Tuhan, dia harus juga mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam perbuatannya, termasuk di dalam adat istiadatnya. Bukan berarti Bapak Ibu nanti ada istiadat di sekitar samping rumahmu dan sebagainya, engkau tidak peduli dengan semuanya itu. Lalu engkau katakan juga di dalam kehidupanmu, ada orang beribadah tapi engkau lebih mengutamakan adat istiadat, itu yang salah. Tapi Tuhan mau katakan, selama engkau hidup, firman itu, iman itu, kebenaran firman Tuhan itu harus senantiasa menerangi adat istiadat kita. Memang saya akui secara pribadi memang ada istiadat orang Batak ini yang harus direformasi. Seperti ibaratnya menghormati sahala, nah tua-tua itu harus kita reformasi. Ada juga ada istiadat mengatakan bahwa berkat itu datang dari opung kita yang sudah meninggal. Itu harus kita reformasi Bapak Ibu. Hal-hal seperti itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang berpegang teguh di dalam firman Tuhan, di dalam perintah Tuhan. Berarti dia mengaplikasikan firman itu dengan kehidupan yang benar. Dia tidak mempermainkan firman. Ada banyak gereja-gereja yang demikian. Mungkin boleh kita lihat. Demi persekutuan gerejanya, dia mengabaikan orang tuanya. Dia tidak peduli kepada orang tuanya. Ada banyak demikian. Bahkan ada satu keluarga yang pernah saya lihat demikian. Orang tuanya di kampung begitu sakit-sakitan. Dia hebat. Memberikan perpuluhan dia ke gereja luar biasa besar-besarnya. Tapi membantu orang tuanya tidak mau. Itu hal yang konyol Bapak Ibu. Itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman itu engkau mengasihi yang kelihatan. Karena aplikasi daripada iman itu adalah mempertunjukkan kasih yang benar di dalam kehidupan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada sebuah cerita. Ada seorang orang muda yang sangat sukses dan sangat kaya. Suatu ketika dia datang menghadap seorang pendeta yang sangat bijaksana. Dia katakan kepada pendeta tersebut, "Pak Pendeta," karena pemuda tersebut merantau, "saya akan membangun gereja ini dan saya akan menyumbangkan uang saya." Lalu Pak Pendeta katakan, "Saya sudah melihatmu di sini pemuda, anakku, sudah sangat lama. Tapi engkau tidak pernah saya lihat untuk pulang ke kampung halamanmu. Apakah orang tuamu masih hidup?" "Hidup." "Apakah orang tuamu masih sehat-sehat?" Tapi dikatakan, "Apakah engkau pernah memberikan uangmu kepada orang tuamu?" Si pemuda tersebut bilang, "Tidak." Maka pendeta tersebut mengatakan, "Gereja ini memang membutuhkan uangmu. Tapi orang tuamu jauh lebih membutuhkan uangmu." Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari cerita itu boleh kita lihat sama seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang paling utama dan terutama harus kita lakukan adalah mempertunjukkan iman itu dengan perbuatan yang benar. Jangan mencari keuntungan dari firman itu sendiri. Tapi biarkanlah firman itu, iman itu bekerja mengajari kehidupanmu untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Allah yang maha baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini, biarkan kami Tuhan menghidupi firman-Mu ini. Ada di dalam kehidupan kami memang ada. Tapi jangan biarkan Tuhan kami tersesat oleh karena ada istiadat kami. Tapi biarlah iman kami mampu menerangi ada istiadat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.